Saat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini bertepatan dengan umat Islam merayakan hari Lebaran. Hari Kamis sebetulnya juga kalau bukan pas Lebaran, hari libur nasional, di mana kita memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus kembali ke surga. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati untuk masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh. Dia yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaannya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Seseorang bertanya kepada Yesus, hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Bapak Ibu, kita bersyukur kita miliki Tuhan yang menuntun kita dari hari ke hari. Satu hari lagi Dia menuntun langkah hidup kita. Sampai pagi hari ini kita semua boleh beribadah bersama-sama. Satu hari lagi Dia buktikan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Hanya satu yang ku minta Tuhan, ajar aku mengasihimu, ajar kamu mencintaimu dengan segenap hatimu. Terima kasih Tuhan. Kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi Kau buktikan kasih-Mu. Berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Yesus. Kasih-Mu, Kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi Kau buktikan kasih-Mu. Berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu
Tuhan Yesus bertanya padamu, apakah engkau mengasihi aku? Apakah jawabmu, saudara? Firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Haleluya. Hanya satu yang ku minta, agar ku mengasihimu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Yesus, hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku seumur hidup. Dengan segenap hati, dengan segenap hatiku seumur hidupku. Dengan segenap hatiku seumur hidupku. Yesus. Bapa di dalam sorga, tak henti-hentinya kami menaikkan ucapan syukur Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan sudah membuktikan kasih-Mu ya Tuhan untuk umat-Mu di dunia ini. Sehingga Engkau sudah datang ke bumi ini melalui anak-Mu, Yesus Kristus, yang juga sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Kami percaya Tuhan, semua hutang dosa kami masa lalu dan masa yang akan datang sudah dibayar lunas di kayu salib. Dan kami juga bersyukur Tuhan, di hari yang ketiga Tuhan sudah menyatakan kuasa-Mu, sudah bangkit dari antara orang mati. Sehingga kami umat-Mu Tuhan mempunyai pengharapan. Bersama Tuhan ada kekuatan. Bersama Tuhan ada jalan keluar. Dan bersama Tuhan ada hidup yang kekal. Kalau pada saat ini Tuhan, kami juga dapat beribadah semua karena kasih anugerah Tuhan. Khususnya Tuhan, hari ini kami beribadah memperingati akan kenaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau mempersiapkan tempat yang kekal bagi kami semua umat-Mu. Dan kami juga percaya Tuhan, Roh-Mu hadir di dalam kehidupan kami. Setiap perjalanan kehidupan kami percaya pimpinan penyertaan Tuhan, tuntunan-Mu nyata melalui Roh-Mu yang ada di dalam hati kami semua. Umat yang sudah beriman dan percaya Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami dapat beribadah bersama. Dan kami juga bersyukur untuk setiap teman-teman yang terlibat di dalam pelayanan. Bapa, meskipun dalam kondisi saat ini, karena pandemi COVID, kami juga masih beribadah di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan, kehadiran Tuhan nyata di tengah keluarga kami. Lawat dan jamah kami semua Tuhan. Siapkan hati kami ya Tuhan, untuk dapat duduk tenang, untuk menikmati pujian penyembahan kami, doa-doa kami, dan juga persekutuan dengan Tuhan. Khususnya Bapa, kami mau dilawat dan dijamah oleh kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Yung Tikyo. Kami percaya Tuhan, melalui firman yang akan disampaikan,
menjadi berkat bagi kami, menjadi satu kekuatan dan jawaban dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu tidak kami dengar berlalu begitu saja Tuhan, tapi firman-Mu dapat berakar, bertumbuh di dalam kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan, hidup kami masih tidak sempurna. Kami masih sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kami mohon, saat-saat kami mendengar firman-Mu, hati kami diubahkan, hati kami diperbarui, dan kami mau menjadi satu umat yang baru Tuhan. Hidup yang baru yang berdasarkan firman Tuhan. Firman-Mu adalah kebenaran dan jalan hidup kami. Pakai kami semua Tuhan untuk menjadi saksi-saksi yang memuliakan nama Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kami mohon Tuhan, teduhkan hati kami semua. Bapa, kami rindu setiap kami juga, bila tiba saatnya nanti, kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan mendapatkan kami sebagai umat yang tetap setia dan melayani Tuhan dengan kesungguhan hati. Biar kami dapat memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Karena cinta kasih Tuhan yang sudah kami terima. Tidak ada hal lain yang dapat kami berikan ya Tuhan. Selain memberikan tubuh kami sebagai ibadah kami yang berkenan di hadapan Tuhan. Satukan hati kami Tuhan di dalam ibadah pagi ini ya Tuhan. Bapa, kiranya Roh-Mu terus melawat setiap jemaat Tuhan. Siapkan hati mereka. Bila ada kuasa, roh-roh yang coba mengganggu pelaksanaan ibadah kami, atau juga tempat jemaat beribadah di rumah mereka masing-masing, kami besar hati menolak, menghancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, syukur, hormat hanya bagi-Mu Bapa. Terpuji Kau Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita mau bersuka di dalam Tuhan. Bersuka citalah. Saat ini kita mau bersuka. Haleluya. Semuanya katakan hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka.
sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada saudara, karena saudara dan saya adalah lebih dari pemenang. Haleluya. Mari kita kibarkan panji Tuhan. Yesus Raja segala raja. Kita boleh menang dalam segala perkara, karena iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saudara dan saya lebih dari pemenang. Ayo bangkit gereja Tuhan, bangkit GKI Petra. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Wow. Berikan sorak-sorai para pemenang. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab kami percaya bukan karena kami melihat, tapi karena firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang tiada pernah berubah. Firman-Mu yang selalu digenapi dalam hidup kami. Engkaulah kekuatan kami di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, kami perlu Tuhan. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat
katakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku. Terima kasih Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Nyanyikan dengan imanmu, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ya Tuhan, kami rindu firman-Mu yang tidak pernah berubah, yang kuasanya tidak pernah berkurang, saat ini bekerja dalam hati dan pikiran kami. Khususnya ketika kami membaca dan kami mencoba untuk merenungkannya. Supaya melalui kuasa firman-Mu, sekali lagi kami diberikan satu keberanian untuk setia dalam penantian atas janji-janji-Mu, bahkan penantian akan kedatangan-Mu yang kedua kali. Tuhan, ini setiap kami. Kami siap membaca dan mendengar firman-Mu. Kami buka hati, bahkan buka kehidupan kami untuk menjadi tempat bagi kuasa firman-Mu bekerja. Demikian juga hamba-Mu serahkan diri ke dalam tangan dan pertolongan-Mu Tuhan. Biarlah melalui bahasa manusia yang sederhana, yang mudah dimengerti. Sekali lagi setiap kami yang mendengarkan firman boleh merasakan kehadiran-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini hari Kamis dan selalu setiap hari Kamis, tiap tahunnya kita merayakan
kenaikan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kali ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu setia dalam penantian. Bagian firman Tuhan yang akan saya baca mendasari untuk perenungan kita pada hari ini, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Saya akan baca ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9, kemudian membaca ayat 12 sampai dengan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ayat 12 sampai dengan ayat 14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes dan Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius, dan Simon orang Selot, dan Judas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan bagian firman yang baru saja kita baca, dan coba kita bandingkan dengan apa yang dicatat di dalam Injil Sinoptik, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Sebetulnya ada beberapa hal yang kita boleh langsung tarik sebagai satu kesimpulan. Injil Sinoptik sebetulnya dalam hal ini agak memberikan kesan selama pelayanan Tuhan Yesus 3 tahun sebelum dia disalibkan dan kemudian bangkit, itu pusat pelayanannya adalah di provinsi Galilea. Karena memang Kristus berasal dari Nazaret. Tetapi dari catatan yang kita baca di Kisah Para Rasul pasal 1 ini, khususnya ayat 12 dan 14 tadi, kita mendapatkan kesan Tuhan Yesus memindahkan pusat pelayanan daripada rasul-rasul dari Galilea ke Yudea, bahkan di kota Yerusalem. Kota di mana di tempat itu Yesus disalib walaupun bangkit pada hari yang ketiga. Nah, yang kedua yang perlu kita perhatikan sebetulnya ada cara kebersamaan Tuhan dengan murid-muridnya sebelum Yesus bangkit dan setelah Tuhan Yesus bangkit. Sebelum Tuhan Yesus bangkit, tetapi artinya pelayanan selama 3 tahun, ketika mereka memanggil murid-muridnya satu persatu, misalnya Petrus lagi menabur dala dipanggil lalu mengikut Yesus, Matius sedang ngitung duit dipanggil lalu mengikut Yesus, maka sejak saat itu 3 tahun lamanya mereka selalu bersama-sama. Kemanapun Yesus pergi, murid-muridnya mengikuti. Itu sebabnya suatu kali ada seorang ahli Taurat yang ingin mengikut Yesus menjadi muridnya, dia mengatakan, "Guru, izinkan aku mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Lalu Tuhan Yesus menjawab, "Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk membaringkan kepalanya." Artinya Tuhan Yesus mengatakan, "Siap nih kamu ikut aku." Kondisinya seperti itu loh. Dan itulah yang sebetulnya dialami oleh rasul-rasul. Tetapi karena selama 3 tahun boleh dikatakan kemana-mana selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus,
Dalam situasi-situasi yang berbahaya dan mencekam, bagaimanapun murid-murid Yesus dalam hal ini tahu persis masih ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan dia. Namun setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga, murid-murid ini harus terus berkumpul. Karena penentang-penentang Kristus, orang-orang yang tidak percaya Yesus masih terus-menerus mencoba mengejar dan menangkap pengikut-pengikut Yesus. Tetapi celakanya, kalau saya boleh pakai istilah itu, walaupun Tuhan Yesus sudah bangkit, walaupun berkali-kali sudah menampakkan diri kepada murid-muridnya, tetapi tidak tinggal bersama-sama terus-menerus setiap hari setelah bangkit. Murid-murid disuruh kumpul terus. Sehingga kalau ketangkap barengan semuanya, 11-11 ketangkep. Tetapi Tuhan Yesus tidak selalu bersama-sama dengan dia. Kapan Yesus mau menampakkan diri. Kapan tidak, ya tidak. Nah ini kalau kita mau jujur dalam situasi seperti ini, walaupun murid-murid ini tahu persis Yesus memang sudah bangkit, tetapi tetap harap-harap cemas. Tetap ada semacam ngeri-ngeri sedap. Ada rasa syukur Yesus sudah bangkit. Tapi tidak setiap detik, tidak setiap saat bersama-sama dengan mereka. Apalagi sebetulnya kalau kita tangkap kesan dari yang kita baca dari Kisah Para Rasul. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga itu di Bukit Sion. Dan itu sebabnya dikatakan tadi, maka kembalilah rasul-rasul ke Yerusalem. Yang cuman seperjalanan jauhnya tidak lebih daripada 2 mil. Artinya mereka ini sudah meninggalkan Galilea, pergi ke Yerusalem. Jadi mereka ini sekarang membawa keluarganya. Kenapa saya berani mengambil kesimpulan seperti itu? Kalau kita baca dari ayat 14 tadi, 12-14, dikatakan ada beberapa perempuan-perempuan termasuk saudara-saudara Yesus. Artinya mereka bawa keluarganya pindah dari Galilea ke Yerusalem, karena nanti pusat pelayanan mereka adalah mulai dari Yerusalem. Nah di kota yang baru, di tempat di mana dulu 40 hari yang lalu Tuhan Yesus disalibkan. Di tempat itu sekarang mereka harus mulai berkumpul. Dan celakanya seperti yang tadi saya katakan, tidak setiap saat Yesus yang sudah bangkit ada bersama-sama dengan dia. Dalam situasi yang seperti ini ada semacam kebingungan atau penantian yang sebetulnya tidak tahu sampai kapan situasi seperti ini. Dalam pengertian seperti ini, murid-murid sudah tahu persis kok. Tuhan Yesus sudah bangkit. Tetapi pertanyaannya, setelah bangkit misi apa yang selanjutnya mau Yesus lakukan? Maaf kata, kita sekarang sudah membaca Kisah Para Rasul dari pasal pertama sampai pasal 28. Tetapi murid-murid waktu itu belum mengerti seperti kita sekarang loh. Kita sekarang ini tinggal menoleh ke belakang memperingati. Mari kita coba tempatkan posisi kita pada murid-murid hari itu dan waktu itu. Tadinya mereka ketika Yesus ditangkap ketakutan, satu persatu lari. Oke, mereka mengucap syukur, mereka bersuka cita, Yesus sudah bangkit. Tapi bagi murid-murid waktu itu, so what gitu loh. Setelah bangkit misi apa yang mau dilakukan oleh Tuhan Yesus? Kadang-kadang ngobrol, ngajak ngomong soal kerajaan surga. Tapi apa lagi yang mau dikatakan? Misi macam apa yang selanjutnya mau Tuhan Yesus lakukan bersama-sama dengan mereka? Ini satu pertanyaan yang tidak mereka mampu menjawabnya. Minimal kondisi hati mereka seperti itu tertangkap melalui pertanyaan mereka. Saya akan baca pasal 1 ayat yang ke-6 daripada Kisah Para Rasul. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tuhan, maukah Engkau pada masa ini? Kalau saya mencoba menempatkan diri saya sebagai para murid, Yesus sudah bangkit. Tidak bersama-sama dengan kami terus. Mau apa nih? Kami tidak boleh berpisah, disuruh kumpul. Bahkan suruh pindah dari Galilea ke Yerusalem. Lalu mau apa? Tuhan, ini momentum.
Gercep dong. Gerak cepat dong. Tuhan kapan lagi kalau bukan sekarang? Kapan lagi Tuhan kau memulihkan kerajaan bagi Israel? Penantian yang kami nanti dan harapkan sejak perjanjian lama. Yang kau berikan kepada Abraham. Yang kau berikan lewat nabi-nabi. Kapan lagi? Gerak cepat dong. Itu sebetulnya yang menjadi pertanyaan dan yang diharapkan oleh murid-murid segera dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi saya yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kondisi mereka tidak tahu sampai kapan kondisi seperti ini terus. Suruh di Yerusalem. Sampai batas waktu kapan? Maka mari kita melihat yang pertama ketika kita berbicara tentang setia dalam penantian. Tuhan Yesus meminta mereka hanya satu hal. Jangan tinggalkan Yerusalem. Saya baca bagian ini. Ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ya Tuhan, kami disuruh pindah dari Galilea ke Yerusalem, tempat yang berbahaya, pusat tempat orang-orang yang paling kuasa, yang menentang Yesus. Di tempat ini kami disuruh menanti. Menanti apa? Menanti ketangkap. Tetapi itulah perintah dari Tuhan. Dan suka tidak suka, tidak ada pilihan lain. Mereka harus menanti di Yerusalem. Saya percaya Tuhan Yesus ketika memberikan perintah itu menanti ke Yerusalem, menanti di Yerusalem, bagi kita jelas memang. 10 hari kemudian Roh Kudus turun. Tetapi maaf kata, saya harus tekankan lagi, kita harus berasumsi kita ini murid-murid yang belum tahu bahwa 10 hari kemudian Roh Kudus turun. Maka kalau saya menjadi murid-murid waktu itu cuma dikasih pesan, jangan tinggalkan Yerusalem. Itu betul-betul satu perintah yang bikin saya ini deg-degan, ketakutan, harap-harap cemas tadi, ngeri-ngeri sedap ini. Suruh pindah ke Yerusalem, suruh nunggu, tapi sampai kapan? Tidak tahu. Tetapi saya percaya Tuhan Yesus memberikan perintah yang seperti ini, karena di satu sisi dia tahu sebagai Tuhan, 10 hari lagi Roh Kudus akan turun, tetapi minimal selama 10 hari. Dalam kondisi murid-murid itu mengalami harap-harap cemas, Tuhan Yesus mau meminta murid-muridnya itu membuka hati dan belajar mengisi hati mereka yang ketakutan, yang serba tidak tahu nanti apa yang akan terjadi, itu dengan damai sejahtera yang dari Allah. Sebab beberapa hari sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus berulang kali mengatakan, aku memberikan kepadamu damai sejahtera yang bukan dari dunia ini. Mari kita bersama-sama membandingkan dengan Injil Yohanes. Saya akan baca yang pertama Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Demikian bunyinya Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Damai sejahteraku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Itu Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Dan kita baca lagi satu ayat dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-33. Injil Yohanes pasal 16 ayat 33. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Nah saudara, sebelum Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus mengatakan, aku akan memberikan kepadamu damai sejahtera yang bukan dari dunia. Damai sejahtera yang ditaruh di dalam hati. Nah saudara, damai sejahtera itu ada dua macam. Damai sejahtera yang datang dari luar, mempengaruhi hati kita. Misalnya begini, pada waktu situasi di sekitar kita itu sedang dalam aman, tentram, semuanya lancar, di situ kita ada rasa ketenangan. Ini damai sejahtera yang dari luar masuk ke dalam hati.
Tetapi damai sejahtera seperti ini juga akan hilang ketika situasi di luar kita berubah. Misalnya, kalau damai sejahtera kita itu dikarenakan, tahun 2020 atau 2019 itu tahun penuh dengan keuntungan, tahun penuh dengan kesejahteraan, tahun penuh dengan keamanan. Di situ kita rasa tenang, maka damai itu hilang bukan? Ketika tahun 2021 mulai dunia dilanda dengan COVID-19. Dan ketika damai itu makin tergerus, ketika kemudian tahun 2021 kondisinya makin berat. Dan dalam situasi seperti sekarang ini, kita mulai belum apa-apa, udah mulai ketakutan lagi, damai sejahtera kita tergerus lagi. Karena mungkin kita pikir begini, nanti setelah Lebaran, berapa banyak orang yang nekat-nekat dari mudik itu balik lagi masuk ke kota Jakarta bawa COVID? Enggak. Apalagi 2-3 minggu yang lalu kita dengar nih, ketika sedang terjadi wabah yang second wave atau third wave terjadi di India, berbondong-bondong ratusan orang India masuk ke Indonesia. Kita khawatir lagi. Wah, varian baru yang lebih ganas. Cukup 2-3 hari, enggak usah 2 minggu. Orang yang kena COVID langsung game over. Damai sejahtera kita hilang tanpa bekas. Itu damai sejahtera yang datang dari luar. Yesus berkata, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu, damai sejahtera bukan dari dunia, tetapi berasal dari kemenangan Kristus atas maut. Damai yang ditaruh Tuhan di dalam hati. Maka ketika Tuhan Yesus mengatakan jangan tinggalkan Yerusalem. Secara manusia murid-murid bisa bertanya, Tuhan ini kota di mana kamu ditangkap. Tuhan ini kota yang masih asing bagi kami. Tuhan kami keluar cari makanan ketahuan bahasa kami. Logat kami orang Yahudi. Orang-orang Galilea, mungkin mereka langsung mikirnya ini mungkin pengikut Yesus. Tuhan terlalu berbahaya. Tetapi saya percaya dalam situasi seperti ini, suka tidak suka, terpaksa mereka membuka hati supaya damai sejahtera Tuhan Yesus bekerja melampaui segala akal. Apalagi setiap kali Tuhan Yesus menampakkan diri setelah bangkit, kalau kita bandingkan dengan yang dicatat dalam Injil Sinoptik, Yesus selalu berkata, damai sejahtera bagimu. Murid-murid di dalam penantian untuk setia tidak meninggalkan Yerusalem harus mempraktekkan damai sejahtera itu menguasai hidup mereka. Itu sebabnya Tuhan Yesus melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem. Di dalam situasi yang tidak pasti, di mana mereka belum tahu bahwa 10 hari lagi Roh Kudus turun ke atas mereka. Dalam kondisi mereka belum tahu sampai berapa lama mereka harus menanti, sampai berapa lama mereka tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Satu hal yang Tuhan minta, itu yang dicatat di dalam Injil, juga ayat yang keempat bagian B dan bagian 5. Nantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Memang dalam hal ini Tuhan Yesus ngomong tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tapi tidak lamanya tuh berapa lama, saudara? Maaf kata, saya ulangi sekali lagi, bagi kita sekarang jelas cuma 10 hari. Tapi murid-murid waktu itu tidak tahu bahwa itu 10 hari. Maaf kata saudara, menanti dalam sebuah kota, karena kota itu berbahaya, karena kota itu orang-orangnya sedang mau menangkap kita, itu jangankan 10 hari, 1-2 jam bisa lama, rasanya lama sekali. Iya. Saya pernah punya pengalaman waktu di Tiongkok. Sudah mau berangkat, pergi ke tempat di mana kami melatih. Terima kabar kebetulan, cepat-cepat dari seseorang. Jangan ke kota kami dulu. Kami sedang ketahuan tempat kami berkumpul.
Jadi tolong jangan datang. Wah, itu menakutkan. Saya tanya belak-belakan, udah ketahuan belum kalau kami mau datang? Belum tahu sih. Masih untung gitu ya. Untungnya apa? Kami masih aman, mereka bahaya. Inilah orang Kristen. Kadang-kadang merasa beruntung kalau orang lain yang bahaya, kalau dirinya yang masih aman beruntung. Ya tetapi itulah ya kadang-kadang secara spontan bahkan muncul dalam hati saya. Untung nama saya belum ketahuan bakal datang, baru mereka tok yang ketahuan, mereka kumpul mau mengadakan pelatihan. Jadi kami harus menanti berapa lama? Ya pokoknya jangan ke kota kami dulu, kalian tetap menunggu di tempat lain. 3 hari kami menunggu. Tapi terus terang walaupun itu menunggu di tempat aman, tetapi paling tidak karena ketahuan akan ada pelatihan di mana mengundang tenaga asing, itu cukup menakutkan bagi kami. Kami memakai waktu 3 hari jalan-jalan terus terang. Pergi ke Terakota, pergi ke Xi'an, pergi ke Loyang. Tetapi pergi jalan-jalan dalam kekhawatiran. Saya bisa pahami apa yang mau saya sampaikan. Tunggu menantikan Roh Kudus turun tidak lama lagi. Tuhan namanya bahaya, perkembangan itu per detik. Masih ingat kerusuhan 98 pertengahan Mei? Perkembangan di jalan bisa per detik. Maka 1 jam di rumah, 2 jam di rumah tanpa kepastian itu betul-betul menakutkan. Ngomongnya gampang, nantikan janji Bapak sampai Roh Kudus turun. Tapi itu tidak mudah dijalani. Kecuali harus mengingat yang tadi saya katakan di poin pertama, mulai belajar melatih, menguasai hati dan pikiran yang takut dan cemas dengan damai sejahtera dari Tuhan. Maka yang kedua adalah tetap pegang teguh bahwa Allah yang berjanji adalah Allah yang setia pada janjinya. Ingat, Allah sudah berjanji. Yohanes membaptis dengan air, tetapi Tuhan akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Janji Bapa itu ya dan amin. Maka setia dalam penantian itu artinya bukan saja belajar supaya damai sejahtera memenuhi hati. Maka setia dalam penantian itu berarti tidak pernah ragu-ragu bahwa Allah yang berjanji, Allah yang tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Allah adalah Allah yang setia. Allah yang setia tidak pernah menyesal akan janji-janjinya. Apa yang sudah dijanjikannya akan digenapi. Menurut waktunya yang terindah. Bagi Allah waktunya adalah waktu terindah. Tapi bagi kita yang menanti terus terang kadang-kadang itu menanti itu memang sesuatu yang paling menyiksa. Jangankan ngomong menanti dalam situasi yang berbahaya. Menanti sesuatu yang menyenangkan datang aja rasanya meresahkan kok. Masih ingat hai anak-anak muda yang lagi pertama kali pacaran? Begitu dijanji doinya mau datang, terlambat setengah jam itu rasanya udah kayak setengah abad nantinya. Itu menanti doi datang. Sekarang ini menanti di dalam ketidakpastian. Sebelum siapa tahu ini menurut ukuran manusia, menurut pertimbangan manusia. Siapa tahu sebelum Roh Kudus datang malah udah ketangkap. Siapa tahu nanti kami dipenuhinya dengan Roh Kudus ketika satu persatu ada di dalam penjara. Nggak tahu loh. Kita sekarang tahu ketika mereka sedang berdoa bersama-sama, semua dipenuhi Roh Kudus. Tetapi Yesus tidak pernah mengatakan loh. Mungkin saja mereka dipenuhi Roh Kudus ketika mereka di dalam penjara. Yohanes Pembaptis saja mati dalam penjara. Jadi sebetulnya ketika Yesus mengatakan nanti sampai Roh Kudus membaptis engkau. Mereka cuma diminta satu hal. Setialah kepada janji Bapa. Inilah yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka. Yang ketiga saudara dari bagian firman Tuhan ketika kita berbicara tentang setia dalam penantian, saya akan baca dikatakan demikian. Ya. Perhatikan tadi dalam ayat yang ke-7. Jawabnya engkau tidak
perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Oke, perhatikan poin yang ketiga yang saya mau bahas. Sekali lagi saya tekankan, Yesus bahkan mengatakan kamu tidak perlu tahu waktu yang ditetapkan oleh Bapa. Jadi Yesus tidak pernah mengatakan, oh cuma 10 hari, enggak. Enggak perlu tahu, bisa lama. Tetapi yang jelas Tuhan Yesus mengatakan, tetapi nanti waktu Roh Kudus turun, kamu akan menerima kuasa. Karena kamu sudah mulai melatih bagaimana damai sejahtera itu bekerja di dalam hatimu. Setelah engkau mempunyai damai sejahtera itu ditambahin lagi dengan kuasa. Dan kamu akan menjadi saksiku. Dan yang mengagetkan dikatakan di mana? Di Yerusalem. Nah, paling tidak saya mencoba memahami pengertian di Yerusalem dalam pengertian begini. Jangan lupa, bagaimanapun di Yerusalem, banyak juga orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Banyak juga orang-orang yang sudah menjadi pengikut Yesus sebelum Yesus bangkit. Tetapi permasalahannya yang tahu bahwa Yesus bangkit ini kan cuma murid-murid saja. Kepada murid-murid saja Yesus menampakkan diri. Murid-murid yang lain yang bukan rasul, mereka cuma mendengar kabarnya, katanya Yesus bangkit, katanya kuburannya kosong. Tetapi juga ada berita yang mengatakan katanya mayatnya dicuri. Yang benar yang mana? Banyak orang-orang yang sebelum Yesus bangkit sudah menjadi pengikut Yesus. Mereka mungkin tertinggal di Yerusalem, belum berani pulang ke Galilea atau ke rumahnya masing-masing. Karena situasi selama 1-2 bulan itu di Yerusalem masih sangat mencekam. Bagaimana mereka mendapatkan kekuatan? Bagaimana mereka mempunyai keberanian? Bagaimana mereka dipulihkan imannya? Itu adalah tugas daripada murid-murid Yesus. Kalau nanti Roh Kudus dengan kuasanya memenuhi mereka. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Menguatkan saudara-saudara seiman yang masih bingung. Yang benar yang mana nih? Yesus bangkit atau mayatnya dicuri? Di tempat itu. Di kota itu di mana Yesus dulu 40 hari yang lalu disalibkan, di tempat itu mereka harus secara terang-terangan. Bukan lagi kumpul di satu rumah dalam kondisi ketakutan, berdoa, bukan lagi seperti itu. Terang-terangan menjadi saksi. Yang namanya menjadi saksi itu kan bukan diam-diam kan. Harus secara terang-terangan kan. Mulai dari Yerusalem. Mengkuatkan saudara seiman. Yang sudah menjadi dan percaya Yesus sebelum Yesus bangkit. Dan sekarang biarlah berita kebangkitan kamu beritakan supaya mereka semakin dikuatkan imannya. Bahkan juga kepada mereka yang tadinya belum percaya Yesus. Bahkan termasuk kelompok yang menentang Yesus. Kepada mereka pun harus bersaksi. Supaya semakin banyak orang menjadi percaya. Itulah yang namanya setia dalam penantian. Paling tidak saya simpulkan menjadi 3 hal. Yang pertama, di dalam kondisi mereka itu setia dalam penantian, mereka harus tinggal di Yerusalem tanpa tahu apa yang akan terjadi. Di dalam penantian mereka yang tanpa tahu apa yang terjadi dan sampai kapan, mereka harus belajar memegang satu janji. Bahwa Bapa yang berjanji adalah Bapa yang setia. Pegang teguh hal itu. Dan yang ketiga, setelah betul-betul janji itu dibuktikan, kuasa Allah Roh Kudus bekerja, mereka harus makin berani menjadi saksi. Dan itulah yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Artinya setelah mereka setia menanti, maka mereka setelah mendapatkan apa yang mereka nanti dengan setia, mereka lebih berani mengabarkan Injil. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita setiap hari, khususnya pada situasi seperti sekarang ini, sedikit banyak kita pada posisi yang mirip dengan murid-murid waktu itu. Tuhan,
Sampai kapan kami harus menanti situasi seperti ini? Sampai akhir tahunkah? Atau bahkan mungkin 1-2 bulan lagi situasi lebih mengerikan karena varian-varian yang baru, yang lebih kuat, yang lebih ganas sudah mulai mendunia lagi. Tuhan, sampai kapan kami menanti situasi seperti ini? Ada ketakutan Tuhan. Ada kekhawatiran Tuhan. Aku khawatir tentang diriku, aku khawatir tentang keluargaku, aku khawatir dengan perusahaanku. Sampai kapan Tuhan? Situasi kita ada kemiripan dengan murid-murid waktu itu. Tetapi mari dalam situasi seperti ini kita ingat, Yesus berkata, aku telah mengalahkan dunia. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Di tengah-tengah kekhawatiran itu, belajarlah. Kekhawatiranmu dikuasai, dimatikan oleh damai sejahtera yang Tuhan berikan. Ibarat seperti api yang mau membakar habis iman kita. Siram dengan air damai sejahtera yang dari Tuhan. Yang kedua, mari kita ingat. Satu persatu janji-janji Tuhan. Firman yang pernah kita baca. Yang berbicara dalam hati kita. Yang kita rasakan itu sebagai penguatan. Yang kita rasakan itu sebagai janji Tuhan. Satu persatu sudah digenapi. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan sebelum firman disampaikan. Tuhan, berikan kepadaku keberanian untuk tetap percaya. Engkau Bapa yang setia. Bapa yang mengasihi. Janjimu semuanya amin. Kuasamu tidak terbatas. Sehingga tidak ada yang dapat menggagalkan janjimu yang sudah kau berikan kepada setiap kami. Tuhan, dalam kondisi kami tidak tahu persis sampai kapan. Tapi kami mau tetap percaya. Engkau adalah Bapa yang setia. Yang akhirnya walaupun mungkin terkesan lama bagi kami. Janji itu akan dikenapi. Ya Tuhan, sekarang ini ada banyak orang-orang yang imannya mulai runtuh. Sekarang ini banyak orang-orang Kristen yang membutuhkan penghiburan. Sekarang ini banyak orang-orang Kristen yang lemah, yang perlu tuntunan. Tuhan, berikanlah terlebih dahulu kuasa Roh Kudus itu bekerja pada kami saat ini. Supaya bagi mereka yang lemah, kami boleh seolah-olah menjadi seperti tongkat yang memberikan mereka kekuatan untuk berjalan lagi. Bagi mereka yang meneteskan air mata, jadikanlah kami seperti sebuah lagu yang merdu yang memberikan penghiburan. Ya Tuhan, kami rindu kuasa Roh Kudus-Mu bekerja hari ini atas setiap kami. Itulah artinya setia dalam penantian. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa benar, kondisi kami sekarang ini mirip seperti murid-murid yang harus meninggalkan Galilea. Tiba-tiba harus berada di kota di mana situasi sangat berbahaya dan mencekam. Tuhan, kami juga dalam situasi seperti itu sekarang ini. Namun kami percaya penantian kami pada kondisi yang tidak jelas sampai kapan, bukan penantian kepada sesuatu yang tidak pasti. Waktunya tidak pasti, tetapi kami memegang satu janji Tuhan yang pasti. Terima kasih Tuhan. Biarlah damai sejahtera boleh seperti air yang turun dari surga, mematikan api ketakutan, api kecemasan, kekhawatiran yang ada dalam hati setiap kami. Bahkan ya Tuhan, dalam situasi seperti sekarang ini, kuatkanlah iman kami Tuhan. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk memegang teguh janji-Mu, karena Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang berkuasa, yang mampu memberikan kepada kami akhirnya bersukacita karena janji-Mu dikenapi. Ya Tuhan, berikanlah kepada kami keberanian seperti Abraham menanti sampai akhirnya terbukti Engkau memberikan kepadanya anaknya yang dikasihi, yaitu Ishak.
Berikanlah kepada kami ya Tuhan keberanian untuk seperti murid-murid yang menanti di Yerusalem dan tidak meninggalkan. Walaupun sebetulnya jikalau mereka mau meninggalkan Yerusalem, mereka sanggup, tetapi mereka lebih senang bertahan. Karena ingat janji Tuhan setia dan pasti amin adanya. Tuhan kami rindu. Seperti kuasa Roh Kudus yang waktu itu memberikan kekuatan dan keberanian kepada murid-murid keluar dari rumah persembunyian mereka. Secara terang-terangan di kota Yerusalem memberitakan Yesus bangkit. Yang lumpuh berjalan, yang buta menjadi melihat. Ya Tuhan, ini kami semua. Pakai kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu di dalam situasi seperti sekarang ini. Kami percaya jikalau kami dapat itu karena kuat kuasa-Mu, kekuatan-Mu yang ajaib, yang bekerja dan memakai kami. Terima kasih Tuhan. Kami boleh berdoa, mengucap syukur, bahkan memohon supaya Engkau memakai kami menjadi alat yang menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian yang akan disampaikan oleh Padan Suara Kaum Bapa. In Christ alone, my hope is found. He is my life, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground. Firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace. When fears are still, when striving cease, my comforter, my all in all. Here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless way, His gift of love and righteousness, sown by the ones He came to save. Till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on Him was laid. Here in the depths of Christ I live. There in the ground His body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave He rose again, and as He stands in victory, sin's curse has lost its grip on me, for I am His, and He is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me, from life's first cry to final breath. Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of
of man can ever pluck me from his hand till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan satu keberanian, dengan satu keyakinan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur. Setelah Engkau bangkit dari kematian pada hari yang ketiga, 40 hari kemudian Engkau naik ke surga. Justru itu membuktikan segala kuasa di surga dan di bumi sudah kembali menjadi milik-Mu. Segala sesuatu di bumi tidak ada satupun yang tidak Kau taklukkan dan Engkau letakkan di bawah kaki-Mu. Kami mengucap syukur. Peringatan akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga mengingatkan kami, Engkaulah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala ilah. Tuhan, kami mengucap syukur. Oleh karenanya Tuhan, di dalam saat-saat seperti ini ketika kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus, walaupun di tengah-tengah pandemi, walaupun di tengah-tengah kecemasan, apakah setelah Lebaran selesai akan terjadi satu
wabah yang lebih mengerikan. Bahkan varian-varian baru, tetapi kami tetap memperoleh damai sejahtera di dalam Engkau. Tuhan, kami datang kepadamu melalui doa ini. Karena Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang berjanji akan menggenapkan janji-Mu. Dan kami percaya Engkau adalah Allah yang tidak pernah menyesal akan janji-janjinya. Engkau adalah Allah yang sedia menjadi gembala bagi setiap kami. Allah yang berjanji membawa kami ke tempat yang indah, yang baik sesuai dengan kesetiaan-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pada situasi seperti ini sekali lagi kami datang kepadamu. Bahkan hamba-Mu datang membawa seluruh jemaat yang ikut berdoa di rumah masing-masing. Ya Tuhan, berikanlah damai sejahtera itu meliputi setiap hati kami. Berikanlah kepada kami Tuhan iman yang cukup untuk percaya bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami percaya Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kami mau percaya sekalipun itu sulit, bahwa pencobaan-pencobaan, tantangan-tantangan yang Kau izinkan kami alami tidak melampaui kekuatan kami. Dan ada kekuatan di dalam Engkau. Dan bahkan ketika pencobaan-pencobaan itu datang, Engkau sudah menyediakan jalan keluar bagi setiap kami yang mau bersandar kepadamu. Tuhan, buka mata hati kami, supaya kami bukan melihat dengan mata jasmani kami, tetapi dengan iman dan mata hati kami melihat jalan-Mu itu Tuhan. Dan dengan keberanian yang Kau berikan kepada kami mengikuti jalan itu, bukan mengikuti kehendak kami. Kami percaya kepada orang-orang yang berani memasuki jalan yang Kau sediakan bagi kami. Maka di situ kami bertemu dengan jalan keluar. Sebaliknya ketika kami memilih jalan kami, tanpa kami sadari kami akan menemukan jalan buntu. Tuhan, kami datang kepadamu. Serahkan setiap jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Dengan pergumulan yang berbeda-beda. Tetapi kami percaya kekuatan yang cukup untuk pergumulan masing-masing Kau berikan untuk semua jemaat-Mu. Tuhan, untuk mereka semua dengan kebutuhan yang berbeda-beda kami percaya Engkau memberikan yang terbaik untuk mereka. Bahkan kami percaya sebelum hamba-Mu berdoa, walaupun itu didoakan dalam hati, tidak disebutkan satu persatu nama jemaat-jemaat dengan pergumulannya masing-masing, tetapi Engkau bahkan lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Karena mereka pada waktu bergumul dan berdoa setiap malam, setiap pagi di hadapan-Mu, Engkau sudah mendengar. Ya Tuhan, biarlah pada saat seperti ini, Engkau menjawab doa mereka satu persatu. Dan kami mengucap syukur jikalau Engkau memberikan kepada kami kekuatan untuk dalam segala keadaan tetap tampil sebagai saksi-Mu. Dalam segala keadaan tetap berani berkata, ini Tuhan kami. Pakai kami sebagai alat yang memuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur. Kami mempunyai Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami berterima kasih. Kami mempunyai Tuhan yang menyertai kami dalam pelayanan. Kami sungguh-sungguh merasakan penyertaan-Mu lah yang boleh membuat kami ada sebagaimana kami ada sekarang ini. Terima kasih kami mempunyai nama yang manis, sobat yang indah, Allah yang perkasa, penasihat ajaib, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa seperti ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu sekarang tak
Jemaat yang dikasihi Tuhan, teduhkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera yang bukan dari dunia yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, pertolongan dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Doa teduh, ibadah selesai, sampai berjumpa di dalam hari Minggu.